Welcome to Queen My Channel. Aku bukan penggoda episode 28. Cahaya matahari menerobos masuk ke dalam kamar sepasang suami istri kontrak yang tidur dengan saling memeluk, hingga membuat perempuan cantik yang tengah tertidur dalam dekapan hangat sang pangeran terbangun. Teringat jika suaminya itu tengah sakit, dengan cepat Julia bangun. Namun tetap hati-hati agar tidak mengusik dan membangunkan lelaki tampan yang saat ini masih setia memejamkan mata indah berhias bulu mata tebal itu. Tangan Julia terulur memegang kening Edward yang ternyata masih sedikit panas, meskipun sudah tak sepanas semalam. Dengan sedikit susah payah, Julia melepaskan tangan Edward yang masih bertengger di tubuhnya, lalu perlahan mulai turun dari ranjang. Dia memulai ritualnya dari mandi terlebih dahulu, agar dia bisa nyaman melakukan segala pekerjaannya. Setelah mandi, dia beranjak pergi keluar kamar untuk membuat sarapan, karena mulai hari ini semua pekerjaan rumah dia yang menghandle. Sudah tidak ada Mbak Lina. Namun saat dia tiba di dapur, dia dibuat terkejut melihat sang ibu berdiri dan tengah memasak. "Ibu? Jul, sudah bangun kamu? Tolong kamu bangunin anak-anakmu ya. Ibu selesaikan masak ini dulu." "Iya, Bu." Julia beralih ke kamar sang ibu di mana Revano dan Kevano sering tidur. Padahal mereka ada kamar sendiri, tapi lebih sering tidur bersama neneknya. Mungkin karena telah terbiasa tidur bersama sejak dahulu. Julia masuk ke dalam kamar. Wajahnya dibuat tersenyum lebar saat masuk mendapati kedua anaknya yang masih terlelap dengan gaya yang tidak elit. "Sayang, ayo bangun." "Abang, cepet bangun nak, siap-siap sekolah," ucap Julia menepuk pelan tubuh kedua anaknya. Revan terbangun lebih dahulu. "Mama," ucapnya dengan suara parau kas bangun tidur. "Iya sayang, ayo bangun yuk, siap-siap sekolah." "Iya mah." "Abang, tolong bangunin adik ya. Mama mau bantu nenek di dapur. Setelah itu abang mandi, lalu siap-siap. Mama akan siapkan pakaian sekolahnya di kamar abang. Oke nak?" "Oke ma." Revano memang selalu bisa diandalkan. Dia juga sudah terbiasa mandiri. Dia tidak perlu dibantu bersiap, seperti dipakaikan baju. Menyiapkan baju pun sebenarnya dia bisa. Hanya saja Julia tidak ingin lepas andil dalam mengurus sang anak. Maka dari itu dia yang menyiapkan pakaian Revano. Julia berjalan menuju dapur untuk membuat sarapan bersama sang ibu. "Mas Ed sakit, Bu. Semalam panas banget. Aku mau bawa ke rumah sakit tapi dianya gak mau," cerita Julia. Wajah Sri terlihat khawatir saat mendengar kabar itu. "Astaga, ya sudah, nanti ibu siapkan ramuan penurun panas." "Iya Bu, makasih. Aku telepon dokter Angga dulu Bu, biar suruh kesini dan periksa Mas Ed." "Iya nak, udah masalah sarapan biar ibu yang urus." Julia mengangguk lalu menjauh sedikit untuk menelpon dokter Angga, dokter pribadi Edward. Setelah itu, Julia kembali mendekat untuk membuatkan bubur untuk sang suami. Tak lupa susu hangat. "Udah kamu ke kamar aja, temani suami kamu. Ibu bisa kok siapkan ini semua." Julia mengangguk dengan senyuman dan pergi dengan membawa nampan berisi semangkok bubur. Dan saat dia masuk, Edward masih tertidur. Julia meletakkan nampan di atas meja lalu beralih duduk di tepi ranjang. "Mas," panggilnya pelan. "Mas, bangun yuk, sarapan dulu." Perlahan mata Edward mulai terbuka. Wajah pucat lelaki itu tidak mengurangi kadar ketampanannya. "Sayang, jam berapa?" tanya Edward saat membuka mata. "Udah hampir jam 7 mas." "Astaga sayang, aku..." "Mas, kan lagi sakit, gak usah kerja," potong Julia cepat, tahu kemana arah ucapan sang suami yang masih saja memikirkan pekerjaan padahal lagi sakit. "Mas, udah deh, jangan kerja mulu. Kamu lagi sakit ini loh. Udah sekarang bangun sarapan. Dokter Angga dalam perjalanan. Dia akan periksa kamu," ucap Julia. Edward tersenyum merasa tersentuh dengan perhatian yang diberikan oleh Julia. Selama ini, dia sudah terbiasa hidup mandiri. Dia sudah lama hidup tanpa dibantu dalam hal kecil urusan pribadi sehari-harinya. Edward yang tak ingin sang istri bawel menuruti saja apa yang dikatakan dan diinginkan Julia. "Mau kemana sih mas?" tanya Julia saat melihat sang suami sedikit susah payah untuk bangun dari posisi baringnya. "Ke kamar mandi sayang, kebelet pipis." Julia dengan sigap bangkit dan membantu Edward.
Sayang, aku bisa kok, tolak Edward saat dia sudah berdiri dan berpijak di lantai. Namun rangkulan Julia belum terlepas. Enggak, aku anterin, sahut Julia dengan kekeh dan merangkul Edward berjalan menuju kamar mandi. Edward lagi-lagi dibuat tersenyum melihat perhatian Julia yang udah mampu memporak-porandakan hati dan perasaannya hari ini. Mau ditemenin enggak? Tawar Julia saat sudah sampai di kamar mandi. Edward tergelak dengan pipi merona. Andai saja dia sedang tidak sakit, akan dia terkam saat itu juga wanita cantik dan seksi di hadapannya saat ini. Aku khawatir tidak bisa membuatmu menjerit nikmat sayang jika kau menemaniku sekarang, bisik Edward, sontak membuat semburat merah di wajah Julia. Padahal maksud dan tujuannya menawari jasa tadi bukan ke arah sana, tapi sungguh-sungguh karena khawatir. Mas mesum, pekik Julia mencubit pelan perut kotak-kotak Edward dan berlari keluar. Dentuman suara pintu yang ditutup kencang menguar bersama pecahnya suara tawa Edward di dalam yang merasa geli akan sikap dan tingkah sang istri. Kenapa dia sangat menggemaskan? Makin hari makin menggemaskan saja batin Edward sebelum memulai ritual kamar mandinya. Sedangkan Julia menyempatkan ke bawah terlebih dahulu untuk menengok anak-anaknya. Pokoknya pagi ini aktivitas Julia begitu padat. Abang udah siap? Tanya Julia saat masuk ke dalam kamar sang anak, di mana Revano tengah berdiri di hadapan kaca besar. Sudah dong mah, jawab Revano dengan bangga. Anak pintar, adik mana sayang? Adik sudah ke ruang makan duluan. Oh begitu, ya udah ayo, udah selesai kan? Ajak Julia. Revano mengangguk dan berjalan menghampiri Julia, lalu meraih tangan sang ibu, berjalan beriringan ke ruang makan. Morning adik, sapa Julia saat sudah tiba di ruang makan, di mana Kevano sudah duduk manis di kursi biasanya. Morning mama, sahut Kevano menggemaskan. Mah, Dedi mana? Tanya Revano sembari duduk di kursinya. Dedi hari ini gak bisa sarapan bersama, soalnya Dedi lagi sakit, beritahu Julia pada anak-anaknya. Kitty, iya sayang, Dedi lagi sakit, ucap Julia menyahut ucapan Kevano. Jul, itu Ed udah sarapan? Tanya Sri datang dengan membawa satu wadah nasi goreng. Belum bu, tadi Julia tinggalin soalnya masih di dalam kamar mandi, jawab Julia sembari mengautkan makanan untuk anak-anaknya. Udah, kamu ke atas aja urus Edward, kasihan dia. Anak-anak biar ibu yang urus, terus nanti biar ibu aja yang anterin abang ke sekolah. Kamu fokus aja urusin suami kamu dulu, kasihan dia, ucap Sri lagi. Tapi beneran gak apa-apa bu, ibu gak repot? Tanya Julia. Ya enggak lah Jul, udah sana kamu ke atas aja, sebentar ibu ambilin ramuan yang udah ibu buat. Sri berlari kecil menuju dapur lalu tak lama membawa segelas ramuan penurun panas yang sudah turun-temurun di keluarganya. Ini suruh dia minum setelah sarapan. Iya bu. Julia menatap kedua anaknya yang sibuk sarapan. Abang, adik, mama tinggal ke atas dulu ya, makan yang banyak ya sayang, ucap Julia pada kedua anaknya. Iya bu, ini uang buat ongkos ibu ngantar abang, ucap Julia menyerahkan uang 100.000 sebanyak 3 lembar. Gak usah Jul, uang kamu kasih kemarin juga masih ada. Beda dong bu, yang ini buat ongkos antar abang, yang kemarin buat jajan ibu. Udah ambil bu, kalau kelebihan ditabung aja, ucap Julia memaksa sang ibu untuk mengambil uang pemberiannya. Dan abang, ini uang sakunya ya, ucap Julia pada Revano. Iya ma, terima kasih. Sama-sama sayang. Setelah itu Julia beranjak menuju kamarnya dan Edward. Dan saat dia masuk ke dalam kamar bertepatan dengan Edward yang baru saja keluar dari kamar mandi. Sayang, belum sempat perkataan Edward selesai, handuk yang melilit di pinggulnya tiba-tiba saja melorot ke bawah. Mata Julia membola melihat itu. Mas,